Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya yang akan mereview film dengan judul The Masking Doctor 2023. Ini nih channelnya buat orang yang mageran nonton film berjam-jam dan memilih untuk menonton alur cerita film. Wah, kalian tepat sekali. Perlu diketahui, film ini akan berkisah tentang Helena yang diperankan oleh Ridley, seorang wanita yang menjalani kehidupan yang tampaknya biasa-biasa saja, tetapi ia menyembunyikan rahasia gelap ayahnya. Ayahnya adalah Masking yang terkenal, pria yang menyekap dirinya dan sang ibu di padang belantara selama bertahun-tahun. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak alur ceritanya. Di scene pertama ini menampilkan seorang wanita bernama Helena sedang terbaring di dataran sungai. Entah apa yang barusan terjadi. Yuk kita mundur ke belakang. Saat Helena masih kecil, ia tampak sedang membersihkan kalungnya. Kemudian beberapa saat terdengar ayahnya memanggil. Sekilas ia melihat ibunya berdiri di depan pintu, sehingga Helena pun mendatangi ayahnya yang sedang menunggunya untuk berburu. Ayah Helena memanggil nama Helena dengan sebutan bayangan kecil. Mereka pun lalu berburu dan menemukan seekor rusa. Ayah Helena menyuruh Helena untuk membidik rusa tersebut. Di film ini Helena diajarkan untuk berburu. Helena kecil belajar banyak hal tentang berburu, mulai dari jejak hewan, arah angin, dan tak kalah penting yaitu menaklukkan rasa takut. Pada saat Helena mulai membidik, ia pun ragu dan bertanya kepada ayahnya, bagaimana jika buruan kali ini meleset? Dan ayahnya pun mengatakan, maka malam ini kita akan kelaparan. Setelah Helena menembak binatang tersebut, ternyata rusa itu kabur. Helena bertanya, mengapa rusa itu kabur? Kemudian ia melihat ke atas. Ia pun kemudian mengatakan bahwa baunya tercium oleh rusa tersebut. Pulanglah mereka berdua dengan perasaan kecewa. Ibu Helena tidak senang dengan kepulangan mereka dengan hanya membawa tangan kosong. Kemudian ayah Helena memberikan tato di lengan Helena. Hal ini dilakukan sebagai tanda bahwa Helena telah gagal dalam latihan kali ini. Keesokan harinya saat Helena memetik buah beri di hutan, ia kemudian mendengar suara jeritan. Ia pun menghampiri suara tersebut. Terlihat ayah dan ibunya Helena sedang berada di sungai dan mereka pun pulang. Malam harinya Helena sedang meniup trompet burung buatan ayahnya. Ibunya pun merasa sangat terganggu dan menyuruh Helena untuk berhenti memainkan trompet tersebut. Pagi hari pun tiba. Helena dan ayahnya kembali berburu. Mereka menemukan kaki rusa yang terkena jebakan. Helena kemudian menanyakan kepada ayahnya, "Di mana sisanya, ayah?" Ayahnya pun menjawab, "Untuk bertahan hidup kadang binatang dapat mengorbankan anggota tubuh yang lainnya." Kemudian tiba-tiba, sepertinya buruan kali ini berhasil. Itu terlihat ketika Helena sedang memanggang daging hewan. Ia mendekati gudang dan mengintip ayahnya yang sedang menyimpan senjatanya. Helena bertanya kepada ayahnya, "Kapan aku bisa menyimpan senjataku di rumah kayu seperti ayah?" Ayahnya pun menjawab, "Ketika kau menjadi seorang pemburu yang hebat seperti ayah." Malam hari itu pada saat ayah dan ibu Helena tertidur, Helena mendengar suara teriakan serigala. Ia pun mengendap-endap keluar dan mencari tahu suara serigala itu. Ia kemudian membuka pintu dan melihat seekor serigala yang sedang mencari makan. Untung saja ayah Helena sudah berada di situ dan ia menyuruh menembak serigala yang bersiap menerkam mereka. Namun Helena sangat ragu karena serigala itu mempunyai anak. Dan tiba-tiba ayah Helena pun berpesan agar Helena selalu melindungi keluarganya. Keesokan harinya pada saat ayah Helena berangkat untuk berburu, Helena pun ingin ikut, namun ayahnya melarangnya. Ia berjanji akan pulang membawa kejutan. Hari demi hari pun dilalui Helena dengan ibunya. Sambil menunggu ayahnya pulang, tiba-tiba Helena mendengar suara dari kejauhan.
Ia pun terheran-heran karena seumur hidupnya ia tidak pernah melihat kendaraan tersebut, apalagi berbicara dan bertemu dengan orang asing. Karena sejak lama mereka hanya tinggal sendirian di dalam hutan. Pria asing itu pun mendekat dan berkata bahwa ia tersesat di hutan. Namun tiba-tiba Ibu Helena pun meminta pertolongan kepada pria asing itu. Kemudian menyuruhnya untuk membawanya dan Helena pergi dari situ. Namun Helena yang kecil, ia tidak tahu maksud ibunya. Ia menolak. Kemudian pria asing pun meninggoy. Ayah Helena menembaknya dari belakang. Ibu Helena dan terpaksa melumpuhkan Helena yang meronta-ronta tidak mau ikut. Ia kemudian membawanya pergi dari sana. Ternyata ibu Helena diculik sampai melahirkan Helena. Ia ingin kabur berkali-kali dan selalu digagalkan oleh ayah Helena. Hari itu Helena tersadar. Ia terlihat berada di kantor polisi. Ibunya memberikan keterangan kepada pihak polisi. Namun Helena kecil masih saja tidak percaya dan berusaha ingin kabur. Kemudian ia pun kabur melalui jendela dan menemui ayahnya. Tiba-tiba scene berpindah pada saat Helena sudah dewasa. Ia bekerja dan menikah. Helena memiliki seorang putri bernama Marigot. Terlihat Helena menjemput putrinya di sekolah. Marigot membawa mainan baru dan kemudian mereka pergi ke taman untuk bersantai. Pada saat itu putrinya menanyakan tentang daun kepada ibunya. Ia pun terlihat takjub mengetahui bahwa ibunya tahu tentang berbagai hal tentang tanaman. Saat mereka berdua bersantai, Marigot menanyakan tato yang ada di tangan ibunya. Ia menanyakan kapan ia memiliki tanda tersebut. Helena pun menjawab saat usiamu 82 tahun. Helena pun lalu teringat kenangan bersama ayahnya. Pulanglah mereka dari tempat itu dan mendapati ayah Marigot sedang menunggu mereka untuk bersiap datang ke acara piknik di kantor ayah Marigot. Tibanya di sana, mereka pun disambut. Salah satu rekan kerja suaminya mengagumi tato di leher Helena. Meski ia tidak merasa nyaman, Helena menjawab ia mendapatkan tatonya pada saat ia berada di San Francisco, sambil menutup tatonya dengan rambutnya. Helena dengan terpaksa menyembunyikan asal-usulnya dari rekan kerja suaminya. Malam hari pun tiba. Helena membacakan dongeng untuk Marigot. Di scan ini terlihat mobil tahanan melaju dengan kencang. Seorang tahanan sedang batuk. Ia berusaha mengeluarkan kunci yang ada di dalam mulutnya. Tiba-tiba, hari itu pada saat Helena pulang dari bekerja, ia terkejut mendapati rumahnya sudah banyak polisi. Lalu ia berlari dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Kemudian salah seorang polisi memberitahu pada Helena bahwa ayahnya Jacob Holbrook yang ditahan semalam sudah kabur. Mereka mendatangi kediaman Helena karena ia adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Helena pun dengan heran mengatakan, "Saya sudah lama tidak pernah berhubungan dengan ayah. Jangankan bertemu, menjenguk saja ia tidak pernah." Kemudian suami Helena pun datang dan menanyakan ada apa dan mengapa banyak polisi di rumah mereka. Setelah mendengar penjelasan, suami Helena membawa pergi anaknya. Ia merasa kecewa karena Helena tidak pernah menceritakan asal-usulnya. Ia pergi agar Helena menyelesaikan permasalahan ini. Berhari-hari Helena yang sudah tinggal sendirian dijaga ketat oleh polisi. Mereka takut ayah Helena menemui Helena di rumahnya. Hari itu Helena menelpon suaminya. Ia menanyakan keberadaan putrinya. Suaminya menjawab mereka akan menginap di hotel untuk beberapa waktu. Sambil mengembalikan mainan rusa anaknya, ia pun beranjak ke basement. Ia membuka kembali kotak yang selama ini ia sembunyikan, yaitu kotak penyimpanan waktu Helena masih kecil yang berisi pisau dan segala benda yang pernah Helena miliki sewaktu masih kecil. Pagi harinya Helena didatangi oleh Curt, seorang polisi yang ternyata adalah ayah sambung Helena. Di film ini tidak diceritakan ibu Helena, mungkin saja ia sudah wafat. Clark memastikan Helena baik-baik saja. Meskipun Helena tampak tertutup dengan Clark, namun ia tetap menyambutnya dengan baik.
Hari itu Helena dipanggil ke kantor polisi karena mereka menemukan jejak ayah Helena yang dimana terjadi kecelakaan tunggal yang menewaskan ayah Helena. Mobilnya terbakar dan untuk memastikan bahwa ayah Helena telah meninggal, mereka menemukan gigi emas ayah Helena. Yang kita tahu bahwa Helena tidak mempercayai hal tersebut, dikarenakan ia tahu bahwa ayahnya adalah seorang yang cerdas dan dapat memanipulasi orang lain. Malam harinya ketika Helena berada di rumah, ia dan suaminya bertemu. Suaminya menanyakan tentang permasalahannya dan bermaksud agar Helena menceritakan dengan sejujur-jujurnya apa yang sedang terjadi. Mengapa Helena membohonginya? Kemudian Helena pun menjawab, "Jika aku jujur maka kamu tidak akan menikahiku." Kemudian pada saat suami Helena pergi, Helena menghalangi jalan dan ia berdiri sambil memperkenalkan dirinya dan menceritakan seluruh kisahnya kembali dengan maksud agar suaminya dapat memaafkannya dan kembali lagi bersamanya. Kemudian mereka pun saling berpelukan. Scene berpindah. Pagi hari pun tiba, Helena mengunjungi ayah sambungnya Clark dan ia merindukan ibunya. Ia mengajak Marigold dan suaminya menemui Clark dan mengenang semua masa lalu Helena. Tak lama mereka pun berpamitan. Clark berpesan pada Helena bahwa ayahnya Jacob telah banyak merampas kebaikan orang untuk dirinya sendiri. Dan ia mengatakan simbol yang ada di tangan Helena adalah memiliki arti bahwa bukan keluarga, tetapi artinya adalah memiliki. Ternyata Helena selama ini telah dibohongi ayahnya. Ia didoktrin selama ini bahwa tato yang mereka miliki adalah tato keluarga. Saat mereka pulang, terlihat hubungan Helena dan suaminya kembali membaik. Namun tiba-tiba tak sengaja suaminya menabrak serigala yang sedang menyeberang dan membuat mereka terkejut. Itu artinya bahwa ayahnya tidak jauh dari sana. Malam itu saat Helena tertidur pulas, Helena dikejutkan dan keberadaan ayahnya. Keesokan harinya Helena menemukan jejak ayahnya. Ia memeriksa rumahnya dan berpikir bahwa memang tadi malam ayahnya lah yang datang dan itu bukan hanya sekedar mimpi belaka. Merasa ayahnya kembali dan mulai berani menunjukkan jejaknya, ia kemudian membuat suatu tanda memastikan agar kali ini ia akan mengetahui bahwa apakah ayahnya benar-benar datang ke rumahnya. Malam harinya seperti biasa sebelum tidur, ia menceritakan dongeng untuk Marigold. Setelah Marigold tertidur, Helena membuka album kenangan mereka pada saat masih bersama ayahnya. Tiba-tiba penanda lonceng yang dipasangnya pun berbunyi. Ini berarti ada seseorang yang telah melewati tanda tersebut. Saat Helena bersiap untuk mencari sumber suara tersebut, ia melihat seseorang masuk ke dalam rumahnya. Hampir saja Helena menyerang seorang tersebut dan ternyata itu adalah suaminya. Kemudian suaminya pun lalu menenangkannya. Malam itu saat suami sedang tidur, Helena yang ketakutan menelpon ayah sambungnya Clark. Ia menceritakan bahwa ayahnya mungkin saja berada di rumahnya. Clark meyakinkan Helena bahwa kamu hanya terjebak dalam pikiran saja. Keesokan harinya Helena berselancar di internet mencari fakta tentang kecelakaan yang menimpa ayahnya. Dan benar ternyata ayahnya bukan dari salah satu korban kecelakaan tersebut. Merasa nyawanya terancam, ia pun berniat ke hutan untuk mencari ayahnya yang sedang bersembunyi. Kemudian ia menitipkan anaknya pada suaminya dan berkata, "Aku akan menyelesaikan sesuatu." Hari itu pun Helena datang ke lokasi di mana dulunya ia tinggal bersama ayah dan ibunya. Dan kemudian tiba-tiba Helena pun bertemu dengan ayahnya. Ia tidak menyangka bahwa selama ini ayahnya masih hidup. Dan mereka pun berjalan-jalan. Helena menanyakan kepada ayahnya bagaimana ia bisa menemukan dirinya. Mereka pun lalu mengenang masa lalu mereka. Ayah Helena bermaksud mengajak Helena untuk tinggal bersama seperti dulu dengan cucunya Marigold. Namun Helena menolaknya dengan alasan ia telah berkeluarga. Ayahnya tetap memaksa agar Helena tinggal dengan ayahnya di Kanada. Helena teringat pada saat di mana ibunya ditenggelamkan oleh ayahnya dikarenakan ibu Helena selalu ingin kabur.
Kali ini ia tidak akan mempercayai lagi kata-kata ayahnya. Ayahnya yang ingin memiliki Helena bersikeras untuk mengajaknya tinggal bersama Marigold cucunya. Helena pun mengatakan bahwa ibunya diculik oleh ayahnya. Namun ayah Helena mengatakan bahwa kami kabur bersama. Helena juga mengatakan bahwa ayahnya menembak pria asing pada saat ibunya mau kabur. Namun lagi-lagi ayah Helena menyangkalnya. Helena bermaksud untuk memutuskan hubungan dengan ayahnya. Dia tidak mau hidup menjauh dari suami dan kota. Ia ingin hidup normal seperti kebanyakan orang dan tidak ingin bersembunyi. Akan sangat menderita jika hidup sendirian di hutan belantara dan menghindari kasus yang ayahnya alami. Ia meyakinkan ayahnya agar tidak lagi datang menemui dan mendekati anaknya. Mereka pun lalu berpamitan. Pada saat Helena kembali, tiba-tiba saja Clark, ayah sambung Helena, datang. Namun tiba-tiba terjadi tembakan antara ayah Helena dan Clark. Hal ini menyebabkan Clark meninggal di tempat. Kemudian Helena pun dibawa secara paksa oleh ayahnya dan ia menyekapnya dalam lubang yang sangat dalam. Ia teringat pada saat masih kecil saat ia disekap, ibunya lah yang selalu menyelamatkan Helena. Pagi harinya Helena berusaha keluar dari lubang tersebut. Sekuat tenaga, ia mematahkan kayu yang menutupi lubang tersebut. Kemudian ia pun berhasil keluar. Ia menangis melihat Clark yang terbaring dan tidak bernyawa. Kemudian Helena mencari ayahnya dan membuka kotak penyimpanan senjata yang disembunyikan ayahnya di rumah kayu pada waktu dulu. Ia kemudian menemukan ayahnya di sungai. Ayahnya berusaha melarikan diri dan tiba-tiba Helena menembak ayahnya. Namun tembakan Helena meleset. Kemudian ia pun mengejar ayahnya. Lagi-lagi Helena terpojok. Kali ini ayahnya mengikat kedua tangan Helena, menjadikan Helena tawanan. Mereka pun berjalan menyusuri tebing. Helena pun mulai berpikir untuk terjun dan menyelamatkan diri. Tiba-tiba ia terpelosok dan minta pertolongan ayahnya. Saat ayahnya lengah, Helena pun membawa ayahnya jatuh dan mereka pun jatuh berada di daratan sungai. Yang kita tahu di awal film saat Helena berada di daratan sungai ternyata berjuang melawan ayahnya sendiri. Film pun selesai. Nah teman-teman, bagaimana nih alur cerita film yang sudah kita saksikan bersama? Tuliskan komentarmu dan sekian dulu ya alur cerita film kali ini. Sampai bertemu kembali di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan alur cerita film ini agar teman-temanmu yang menyukai alur cerita film dapat menontonnya bersama-sama.